Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handriani dari Prodi Teknik Sipil kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dan ruang lingkup objek kajian filsafat ilmu. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari kata philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti pandangan atau kebenaran. Jadi pengertian filsafat secara etimologis adalah sebagai cinta secara sungguh-sungguh terhadap pandangan kebenaran. Secara terminologis, pengertian filsafat filosofis menurut Concise Oxford English Dictionary adalah yang pertama, studi tentang hakikat dasar dari pengetahuan, kenyataan, dan keberadaan. Kemudian yang kedua, studi tentang dasar-dasar teoritis dari suatu cabang pengetahuan atau pengalaman. Kemudian yang ketiga, suatu teori atau sikap yang memandu perilaku seseorang. Kemudian menurut Aristoteles, yang pertama itu objek material, sesuatu yang berwujud yang mungkin ada baik secara fisik maupun konkret dan tampak maupun tidak tampak. Kemudian yang kedua, objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Kemudian aliran atau mazhab dalam filsafat. Yang pertama, rasionalisme merupakan aliran yang filsafat yang berpengaruh teguh pada akal. Kemudian yang kedua, empirisme merupakan pembuktian secara indrawi untuk menentukannya. Kemudian yang ketiga, positivisme adalah aliran filsafat yang bersifat faktual, artinya fakta-fakta sebagai dasar kebenaran. Kemudian yang keempat, kritisme adalah aliran filsafat yang melakukan penyelidikan terhadap rasio beserta batasan-batasannya. Kemudian yang kelima, idealisme adalah aliran filsafat yang percaya bahwa suatu yang konkret hanyalah hasil pemikiran manusia. Kemudian yang keenam yaitu naturalisme adalah aliran filsafat dari hasil perilakunya hukum alam fisik. Kemudian yang ketujuh, materialisme adalah aliran filsafat yang mengkaitkan materi pelajaran sebagai segalanya. Kemudian yang ke-8, institualisme adalah aliran filsafat yang menganggap intuisi sebagai sumber pengetahuan dan keberadaan. Kemudian yang ke-9, sekularisme adalah aliran filsafat yang membebaskan manusia dari hal-hal yang bersifat supernaturalisme atau keagamaan. Kemudian di sini ada cabang-cabang filsafat, yaitu etika. Istilah etika berasal dari kedua kata, yaitu ethos berarti sifat dan etikos berarti susila. Kemudian yang kedua, estetika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang seni, nilai, dan keindahan. Kemudian yang ketiga, metafisika berasal dari bahasa Yunani yaitu meta dan fisika. Kemudian yang keempat, logika merupakan suatu jenis pengetahuan rasional atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan atau berpikir luas. Kemudian sains, pengetahuan merupakan suatu cara untuk mempelajari bahasa aspek dari alam teorganistik sistematik melalui berbagai metode. Kemudian sejarah adalah pengalaman hidup manusia pada masa lalu dan akan berlangsung terus sepanjang hidup manusia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian sejarah pengembangan ilmu. Sejarah adalah pengalaman hidup manusia pada masa lalu, yaitu sejarah perkembangan ilmu dari zaman ke zaman. Yang pertama, zaman Yunani kuno yang dikenal sebagai awal pembangkitan filsafat. Yang kedua yaitu zaman Kekaisaran Romawi, merupakan masa terakhir dari pertumbuhan ilmu pada zaman kuno. Beberapa bidang kemajuan ilmu di Romawi antara lain bidang astronomi, bidang kalender, kemudian bidang pengobatan, dan angka Romawi. Kemudian yang ketiga, zaman Renaissance adalah zaman peralihan yang ditandai dengan melemahnya kekuatan Islam dan terjadi pemindahan kiblat dari dunia Islam ke Eropa. Kemudian keempat, zaman modern yang ditandai dengan beberapa penemuan dalam bidang ilmiah. Kemudian yang kelima yaitu zaman kontemporer atau sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer yang muncul pada abad 20 hingga sampai sekarang. Dikemukakan beberapa contoh rekayasa genetik komputer dan komunikasi nuklir.